Di balik gemerlap harta dan kejayaan, ada hati yang kesepian. Di antara tumpukan barang dan keringat pekerja, ada cinta yang diam-diam tumbuh. Cinta yang melampaui status, harta, dan prasangka. Langit sore mulai memerah saat Nadia melangkah ke gudang usahanya, tempat berbagai barang siap dikirim ke berbagai daerah. Wanita berusia 40-an itu masih terlihat anggun dengan balutan gaun sederhana, namun elegan. Matanya menyapu pekerja yang sibuk mengangkat barang, hingga pandangannya tertahan pada satu sosok. Reza, seorang kuli panggul dengan tubuh kekar dan wajah lelah, namun tetap tersenyum saat bekerja. Setiap hari, Nadia memperhatikan bagaimana Reza bekerja tanpa mengeluh. Tangan kasarnya penuh dengan bekas luka, namun tatapan matanya selalu memancarkan ketulusan. Ada sesuatu yang berbeda dari pria itu, bukan sekadar fisiknya yang kuat, tetapi hatinya yang lembut dan penuh hormat. Hari itu, sebuah kotak hampir jatuh menimpa pekerja lain, namun Reza dengan sigap menangkapnya. Nadia yang melihat kejadian itu spontan berlari mendekat. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya cemas. Reza mengangguk dengan senyum tenang. "Saya baik, Bu Nadia. Sudah biasa seperti ini." Untuk pertama kalinya, mereka berbicara lebih dari sekadar sapaan singkat. Beberapa hari kemudian, hujan turun deras. Nadia keluar dari mobilnya dan melihat Reza duduk di sudut gudang, menikmati segelas teh hangat yang ia beli sendiri. "Kopi atau teh?" tanya Nadia tiba-tiba, menyodorkan secangkir kopi panas. Reza terkejut tetapi tersenyum dan menerimanya. Sejak hari itu, percakapan mereka menjadi lebih sering dan lebih dalam. Di suatu senja, saat semua pekerja sudah pulang, Nadia masih berada di kantor gudang. Reza datang membawa laporan pekerjaan yang tertinggal. Saat ia menyerahkan kertas itu, jari mereka bersentuhan. Sejenak, waktu seakan berhenti. Mata mereka bertemu, penuh dengan sesuatu yang belum terucap. Suatu hari, Nadia terlihat berbicara dengan seorang pria berpakaian rapi, salah satu klien besar perusahaannya. Dari kejauhan, Reza melihat mereka tertawa bersama. Ada sesuatu yang menghimpit dadanya, perasaan yang selama ini ia abaikan. Tanpa sadar, tangannya mengepal erat. Malam itu, Reza duduk sendiri di tepi sungai dekat gudang. Nadia menemukannya di sana. "Ada yang mengganggumu?" tanyanya lembut. Reza menghela napas. "Saya hanya merasa tidak pantas ada di dunia Anda, Bu Nadia." Wanita itu tersenyum. Cinta tidak mengenal dunia, hanya hati yang tahu kemana ia ingin berlabuh. Sejak malam di tepi sungai itu, hubungan Nadia dan Reza semakin dekat. Mereka mulai berbicara lebih sering, bukan lagi sebagai pemilik usaha dan pekerja, tetapi sebagai dua manusia yang saling memahami. Namun, bayangan perbedaan status tetap membayang di benak Reza. Tidak semua orang melihat hubungan mereka dengan baik. Beberapa karyawan mulai berbisik-bisik, menatap Nadia dengan tatapan penuh tanya saat ia berbicara dengan Reza. Salah seorang manajer mendekati Nadia suatu hari, berkata dengan nada hati-hati, "Bu, hubungan seperti ini bisa jadi bahan pembicaraan yang tidak baik." Nadia hanya tersenyum tipis. "Biar mereka bicara, aku tahu apa yang aku rasakan." Suatu hari, Nadia mengundang Reza ke sebuah acara amal yang diadakannya di Hotel Bintang 5. "Aku ingin kamu datang," katanya. Reza menghela napas. "Saya hanya tukang panggul, Bu Nadia. Saya tidak pantas ada di sana." Tapi Nadia hanya tersenyum. "Aku yang mengundang, jadi kamu pantas." Malam itu, Reza datang dengan setelan sederhana yang dipinjamnya dari seorang teman. Semua mata memandangnya saat ia masuk ke ruangan mewah itu. Tapi yang paling mengejutkan adalah ketika Nadia menggamit lengannya, memperkenalkan dia kepada beberapa tamu penting. "Ini Reza," katanya dengan bangga. Saat malam semakin larut, Reza mengajak Nadia keluar ke balkon, menjauh dari keramaian. "Kenapa aku?" tanyanya. Nadia menatapnya dengan lembut. "Karena kamu satu-satunya yang melihatku sebagai Nadia,
bukan sebagai janda kaya atau pemilik usaha. Kamu melihat hatiku. Malam itu terasa sempurna, tetapi keesokan harinya badai datang menerpa. Seorang rekan bisnis Nadia, Pak Bram, mendatanginya dengan wajah serius. Nadia, aku mendengar rumor tentang kau dan seorang pekerja di gudang. Kau harus hati-hati, ini bisa merusak reputasimu. Nadia menghela napas. Aku tak peduli dengan reputasi, Pak Bram. Aku peduli dengan kebahagiaanku. Namun, bisikan-bisikan semakin kencang. Para pekerja mulai melihat Reza dengan tatapan aneh, beberapa bahkan mulai menjauhinya. Mereka menganggapnya sudah berubah sejak dekat dengan Nadia. Reza merasakan perbedaan itu. Hubungan dengan sesama pekerja mulai renggang, dan ia tidak ingin Nadia kehilangan kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Maka, ia membuat keputusan sulit. Suatu malam, di depan gudang yang sudah sepi, Reza menatap Nadia dengan mata penuh luka. Saya harus pergi, Bu Nadia. Saya tidak ingin jadi beban untuk Anda. Nadia tercengang. Reza, ini bukan tentang mereka. Ini tentang kita. Reza menggeleng. Dunia kita berbeda. Saya hanya ingin Anda bahagia, meski tanpa saya. Hari-hari berlalu tanpa Reza. Nadia tetap menjalankan bisnisnya, tetapi ada yang hilang. Setiap sore, ia berdiri di jendela kantornya, menatap ke arah tempat Reza biasa bekerja. Di sisi lain, Reza bekerja di tempat lain, tapi hatinya tetap tertinggal di gudang itu, bersama wanita yang dicintainya. Hingga suatu hari, Nadia mengambil keputusan besar. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan orang lain. Hati Nadia tak bisa tenang. Malam demi malam, ia memikirkan Reza, pria yang telah membuatnya merasa hidup kembali. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencarinya. Dengan bantuan seorang supervisor di gudang, ia mengetahui bahwa Reza kini bekerja di sebuah pelabuhan, mengangkat peti kemas. Tanpa ragu, Nadia pergi ke sana. Saat tiba, ia melihatnya. Reza, dengan keringat membasahi tubuhnya, mengangkat beban yang lebih berat dari sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Senyum yang dulu selalu ada di wajahnya kini menghilang. Langit mendung seakan memahami gejolak di hati Nadia. Ia mendekat, dan saat Reza menoleh, matanya membelalak melihatnya berdiri di sana. Nadia, kenapa kamu di sini? Tanyanya. Suaranya bergetar. Aku mencarimu, jawab Nadia. Aku tak peduli apa kata orang. Aku hanya ingin bersamamu. Reza menggeleng, berusaha menghindari tatapannya. Kita dari dunia yang berbeda. Namun Nadia tak menyerah. Reza, dunia hanya membatasi mereka yang takut melawan. Aku tidak takut. Hujan mulai turun, membasahi mereka berdua. Dalam diam, Reza merasakan dadanya bergetar. Nadia, wanita yang seharusnya hidup dalam kemewahan, berdiri basah kuyup di hadapannya, hanya untuk mengatakan bahwa ia mencintainya. Reza masih ragu. Bagaimana dengan reputasimu, bisnismu, keluargamu? Nadia tersenyum, meraih tangannya. Reputasi bisa hilang, bisnis bisa dibangun kembali. Tapi menemukan cinta sejati tidak datang 2 kali. Reza menatap tangan Nadia yang menggenggamnya erat. Untuk pertama kalinya, ia merasa layak untuk mencintai dan dicintai. Keputusan Nadia untuk mengejar cintanya tidak diterima dengan mudah oleh semua orang. Keluarganya mulai ikut campur. Suatu pagi, kakaknya, Arman, seorang pengusaha sukses, datang ke rumahnya dengan wajah serius. Nadia, aku dengar kau mengejar seorang kuli panggul. Kau sadar apa yang kau lakukan? Nadia menatap kakaknya dengan tenang. Aku sadar, Arman. Aku mencintainya. Arman menghela napas, mencoba menahan amarahnya. Apa kau tahu apa yang akan orang-orang katakan? Kau punya reputasi, bisnis keluarga. Jangan buat malu. Nadia tersenyum tipis. Aku tidak hidup untuk menyenangkan orang lain. Aku hidup untuk kebahagiaanku sendiri. Sementara itu, Reza menghadapi ujiannya sendiri. Seorang pria datang ke pelabuhan mencarinya. Pak Bram,
rekan bisnis Nadia yang dulu menentang hubungan mereka. "Berapa yang kau mau?" tanya Pak Bram, meletakkan sebuah amplop di hadapan Reza. Reza mengernyit. "Apa maksudnya?" "Uang. Tinggalkan Nadia, dan aku akan memastikan hidupmu lebih baik dari sekarang. Kau tak perlu lagi jadi kuli panggul." Hati Reza bergetar. Tawaran itu menggoda, tapi ia tahu jika menerimanya, ia akan mengkhianati cinta sejati yang akhirnya ia temukan. Dengan suara tegas, ia berkata, "Aku tidak butuh uangmu, aku hanya butuh Nadia." Nadia akhirnya mengetahui apa yang dilakukan Pak Bram dan keluarganya untuk memisahkan mereka. Malam itu, ia menelepon Reza. "Kita harus bertemu," katanya. Mereka bertemu di taman kota, di tempat sepi di mana hanya lampu jalan dan angin malam yang menemani. "Apa yang akan kau pilih?" tanya Nadia, suaranya pelan tapi penuh emosi. Reza menatapnya dalam-dalam. "Aku memilihmu, tapi aku takut kau harus kehilangan segalanya untukku." Nadia tersenyum, menangkup wajahnya. "Kita bisa membangun segalanya dari awal, tapi cinta seperti ini, aku tidak mau kehilangan." Keputusan sudah diambil. Nadia dan Reza tahu, jika mereka ingin bersama, mereka harus berani menghadapi dunia. Keesokan harinya, Nadia mengadakan pertemuan dengan keluarganya dan rekan-rekan bisnisnya. Dengan kepala tegak, ia berdiri di tengah ruangan. "Aku ingin kalian mendengarku baik-baik," katanya tegas. "Aku telah memutuskan untuk menjalani hidupku dengan cara yang kuinginkan. Aku mencintai Reza, dan aku akan bersamanya, apapun yang terjadi." Arman mendengus. "Dan kau rela mempertaruhkan segalanya? Bisnismu, nama baik keluarga?" Nadia menatapnya tajam. "Bisnis bisa dibangun kembali, tapi jika aku kehilangan Reza, aku kehilangan hatiku sendiri." Ruangan hening. Beberapa orang berbisik-bisik, sementara yang lain menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Di luar gedung pertemuan, Reza menunggu dengan perasaan gelisah. Ia tahu ini adalah pertarungan terbesar bagi Nadia. Ketika akhirnya pintu terbuka, ia melihatnya. Nadia melangkah keluar dengan penuh keyakinan. Tanpa ragu, ia menghampiri Reza dan menggenggam tangannya erat di depan semua orang. "Aku bersamamu," bisik Nadia. Reza menatapnya dengan penuh cinta. Ia tahu wanita ini telah mempertaruhkan segalanya untuknya. Di sekitar mereka, orang-orang mulai berbicara. Beberapa mencibir, tetapi yang lain tersenyum melihat keberanian mereka. Setelah hari itu, Nadia menyerahkan sebagian besar bisnisnya kepada orang kepercayaannya. Ia dan Reza memilih untuk memulai sesuatu yang baru, sebuah bisnis kecil yang mereka bangun bersama. Mereka membuka usaha logistik sendiri, mempekerjakan orang-orang yang selama ini dianggap kecil oleh dunia. Kini, mereka bukan lagi majikan dan pekerja. Mereka adalah dua insan yang setara, berjuang berdampingan. Suatu sore, di gudang kecil yang kini menjadi milik mereka, Nadia duduk di atas tumpukan kotak, mengamati Reza yang sedang bekerja. "Kau tahu," kata Nadia sambil tersenyum, "aku tak pernah sebahagia ini." Reza menoleh dan tertawa. "Aku juga, Nadia. Aku juga." Mereka telah melawan segalanya, dan mereka menang. Cinta mereka bukan lagi sekadar cerita di antara beban dan kemewahan, tapi sebuah bukti bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya. Hari demi hari berlalu, dan bisnis kecil yang mereka bangun bersama mulai berkembang. Reza bekerja keras di lapangan, memastikan semua barang dikirim tepat waktu, sementara Nadia mengurus manajemen dan strategi bisnis. Mereka bukan lagi majikan dan pekerja, tetapi mitra sejati, di usaha dan di kehidupan. Namun, dunia belum sepenuhnya menerima mereka. Beberapa klien lama Nadia menolak bekerja sama, menganggapnya telah turun derajat dengan menikahi seorang mantan kuli panggul. "Apa kau yakin tak menyesal?" tanya Reza suatu malam, ketika mereka duduk di balkon rumah kecil yang kini mereka tinggali bersama. Nadia tersenyum, menggenggam tangannya erat. "Reza,
Setiap hari bersamamu adalah jawaban dari semua yang kucari selama ini. Aku tidak butuh dunia menerima kita. Aku hanya butuh kita tetap bersama. Suatu hari, berita mengejutkan datang. Arman, kakak Nadia, mengalami kebangkrutan. Investasinya gagal, dan perusahaannya terancam tutup. Nadia, meskipun dulu sering bertentangan dengannya, tetaplah seorang adik. Ia segera menemui Arman. "Aku bisa membantumu," katanya. Arman mendengus, malu menerima uluran tangan dari adiknya, yang dulu ia remehkan. "Kau pikir bisnis kecilmu bisa menyelamatkanku?" Nadia tersenyum lembut. "Bukan bisnis kecilku yang akan menyelamatkanmu, tapi kebersamaan kita sebagai keluarga. Aku tidak akan meninggalkanmu." Untuk pertama kalinya, Arman melihat adiknya bukan sebagai wanita lemah yang harus dilindungi, melainkan sebagai sosok kuat yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Dengan bantuan Nadia dan Reza, Arman perlahan bangkit kembali. Ia mulai melihat Reza bukan sebagai pria rendahan, tetapi sebagai seseorang yang telah membuktikan ketulusan dan kerja kerasnya. Suatu malam, di sebuah acara keluarga kecil, Arman mendekati Reza dan mengulurkan tangan. "Aku dulu salah menilaimu," katanya dengan suara rendah. "Selamat datang di keluarga." Reza, yang selama ini selalu dianggap tidak pantas, akhirnya diterima sepenuhnya. Ia menggenggam tangan Arman dengan tegas, membalasnya dengan senyum penuh makna. Nadia melihat itu dari kejauhan, hatinya penuh kebahagiaan. Akhirnya, mereka tidak hanya memenangkan cinta mereka, tetapi juga kepercayaan dunia. Mereka telah berjuang melawan dunia dan menang. Bukan kekayaan atau status yang menyatukan mereka, tetapi cinta dan keyakinan bahwa bersama mereka bisa menghadapi apapun.